Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan update informasi tentang sebuah proyek kripto yang bernama Jupiter, teman-teman. Nah, Jupiter ini adalah sebuah proyek DEX, namun sebelumnya kita akan lihat kondisi market hari ini. Bitcoin naik tipis 0,44% di angka 83.843 US dollar, teman-teman. Sementara Ethereum masih mengalami penurunan 3,4%, diperdagangkan di angka 2.698 US dollar. Nah, sekarang kita akan lihat untuk Jupiter, teman-teman. Jadi pada saat Ethereum mengalami penurunan dan Bitcoin naik tipis, kita lihat di sini malah untuk token Jupiter ini naik 3,37%, teman-teman. Ini sebuah kenaikan yang sangat signifikan. Jadi Jupiter ini, kalau kita lihat, ini adalah sebuah proyek secara fundamental. Jupiter ini adalah infrastruktur keuangan terdesentralisasi DeFi utama yang berada di jaringan Solana, teman-teman. Jadi inti dari proyek blockchain Jupiter ini berfungsi sebagai agregator likuiditas sekaligus membangun ekosistem DeFi dengan token yang memungkinkan tata kelola dan fungsi utilitas. Jadi infrastruktur intinya adalah mengumpulkan likuiditas dari berbagai DEX di atas jaringan Solana untuk eksekusi perdagangan yang optimal. Jadi tampilannya seperti ini, teman-teman. Jadi kita bisa memanfaatkan DEX Jupiter ini untuk melakukan swap atau trading, teman-teman. Jadi ini adalah produk atau fundamental dari Jupiter. Nah, sekarang kita lihat untuk Jupiter hari ini diperdagangkan di angka 0,2053 US dollar, sementara untuk kapitalisasi pasarnya hari ini ada di angka 665,99 juta US dollar, menempati peringkat ke-75 di coin market cap. Sementara untuk volume 24 jamnya mengalami kenaikan 2,48%, ada di angka 48,78 juta US dollar. Supply total 6,86 miliar Jupiter, supply maksimal 7 miliar Jupiter, dan supply yang beredar ini baru ada di angka 3,24 miliar Jupiter, teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita akan lihat untuk harga tertinggi sepanjang masa. Jadi 2 tahun yang lalu, tepatnya 31 Januari 2024, Jupiter ini pernah menembus harga 2 dolar, teman-teman. Jadi kalau kita melihat harga hari ini 0,2, ini berarti sedang diskon 90% dari harga tertinggi sepanjang masa, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, mengapa hari ini harga Jupiter mengalami kenaikan signifikan di angka 3,4%? Jadi kita lihat di sini bahwa Jupiter naik 2,64% dalam 24 jam terakhir. Ini mengungguli pasar kripto secara umum yang justru turun 0,99%. Dan ini mengikuti tren kenaikan dalam 7 hari sebesar 5,22%, teman-teman. Jadi ada beberapa katalis yang menyebabkan Jupiter mengalami kenaikan. Yang pertama adalah adanya integrasi dengan Coinbase, teman-teman. Jadi Coinbase mengintegrasikan likuiditas Jupiter untuk perdagangan token Solana pada tanggal 29 Januari kemarin. Ini memungkinkan pengguna untuk berdagang langsung dari dompet self-custodial menggunakan saldo Coinbase mereka, dan ini memanfaatkan volume bulanan Jupiter sebesar 50 miliar US dollar dan memperluas akses bagi pengguna retail, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Bursa terpusat yang mengadopsi infrastruktur DeFi seperti Jupiter ini menunjukkan bahwa platform ini dapat berkembang dan meningkatkan volume perdagangan yang secara langsung juga akan
meningkatkan pendapatan dari biaya dan penggunaan Jupiter, teman-teman. Ini juga menunjukkan adanya kepercayaan institusional terhadap ekosistem Solana. Kemudian katalis berikutnya yang menyebabkan harga Jupiter mengalami kenaikan, ini kita lihat snapshot terakhir airdrop Jupiter dilakukan pada tanggal 30 Januari kemarin, mendistribusikan 200 juta Jupiter kepada pengguna aktif dan pengguna yang melakukan staking, dan hal ini mendorong lonjakan volume spot sebesar 210% menjadi 63,6 juta US dollar, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Ini kita lihat bahwa airdrop ini mendorong keterlibatan pengguna di platform seperti katakanlah melakukan swap atau pinjaman dan perdagangan perpetual, sekaligus juga mengurangi tekanan jual jangka pendek dengan mengunci sekitar 300 juta Jupiter untuk jangka panjang, teman-teman. Nah, kemudian kita akan lihat trennya, teman-teman. Jadi kita lihat trennya, walaupun informasinya cenderung positif, kemudian harga hari ini mengalami kenaikan sebesar 2-3%, tetapi kita lihat secara tren, ini trennya masih cenderung sideways, teman-teman. Ini di time frame hari, secara jangka pendek ini masih sideways, bahkan cenderung mengalami penurunan karena di stokastik terjadi dead cross, garis biru memotong garis kuning ke bawah. Dan secara jangka panjang, ini tren dari Jupiter masih tren penurunan, teman-teman. Karena kita lihat di sini harga masih berada di bawah EMA 200 hari. Jadi ini garis kuning ini adalah EMA pergerakan rata-rata 200 hari, teman-teman. Nah, ini harga masih berada di bawah EMA 200 hari. Jadi secara tren jangka pendek sideways, secara jangka panjang ini trennya masih tren penurunan, teman-teman. Kemudian kita akan lihat untuk analisa Jupiter dari TradingView. Di market Binance, Jupiter naik tipis 0,34%, di perdagangan di angka 0,2052 USDT, teman-teman. Kemudian untuk analisa dari TradingView, ini untuk moving average rata-rata pergerakan, ini menunjukkan sinyal penjualan. Kemudian untuk osilator, sinyalnya netral. Kemudian kalau kita gabungkan antara moving average rata-rata pergerakan dengan indikator osilator, hasilnya untuk hari ini netral, teman-teman. Jadi artinya baik pembeli maupun penjual ini masih wait and see sebelum memutuskan untuk masuk ke market. Jadi untuk sinyal hari ini netral, artinya pembeli dan penjual sama-sama kuat, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian token Jupiter? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.